Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang nama-nama kitab suci dalam Islam? Kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Bersama saya, yuk kita belajar tentang 4 kitab suci dalam Islam. Materi belajar ini merupakan bagian dari materi pembelajaran pendidikan agama Islam, mata pelajaran akidah akhlak untuk kelas 4, jenjang MI ataupun SD sederajat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi belajar ini, diharapkan kita dapat 1. Mengetahui dan memahami nama 4 kitab suci dalam Islam. Yang kedua, mengetahui dan memahami nama 4 nabi pembawa kitab suci dalam Islam. Dan ketiga, mengetahui dan memahami kapan masa berlakunya 4 kitab suci dalam Islam. Teman-teman, dalam Islam terdapat 4 kitab suci yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani keberadaan dan kebenarannya. 4 kitab suci tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Lalu, teman-teman, tahukah kalian nama-nama kitab suci Allah tersebut? Ya, betul sekali. 4 kitab suci tersebut adalah 1. Kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, 3 kitab Injil, dan keempat kitab Al-Quran. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang 4 kitab suci Allah tersebut, berikut kita bahas satu persatu. Simak materi pembelajaran ini sampai selesai ya. Kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam ini berisi 10 perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang aturan hidup yang baik dan benar. Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dalam kitab Taurat ketika beliau sedang berada di Gunung Sinai di Mesir. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Musa alaihissalam kemudian menuliskannya dengan cara memahat isi wahyu tersebut pada 2 buah lempeng batu yang berbentuk pipih. Selanjutnya, kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab ini diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan syair pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syair-syair dalam kitab Zabur berisi berbagai panduan, ungkapan syukur, doa, dan permohonan ampunan kepada Allah. Selain itu, kitab Zabur juga mengandung hikmah dan nasihat kehidupan. Umat Islam diwajibkan untuk beriman kepada semua kitab suci Allah, termasuk kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan salah satu bukti akan adanya kenabian dan kerasulan sebelum Nabi Muhammad SAW. Ajaran-ajaran dasar dalam kitab Zabur sejalan dengan ajaran Islam, seperti tauhid, ibadah, dan akhlak mulia. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab ini diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat baik hati. Ia selalu menolong orang lain dan mengajarkan kepada umatnya untuk saling menyayangi. Atas izin Allah, Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang sakit, dan atas izin Allah pula beliau mampu menunjukkan banyak mukjizat.
Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam berisi ajaran-ajaran tentang tauhid, akhlak mulia, dan kabar gembira tentang kedatangan seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam hingga saat ini. Isi kitab suci Al-Quran sangat lengkap, mulai dari cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada sesama manusia, sampai cara berbuat baik kepada alam semesta. Al-Quran adalah wahyu Allah yang turun secara bertahap selama 23 tahun dan diturunkan di 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Kitab suci Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Al-Quran adalah kitab suci yang sangat istimewa dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Al-Quran tidak hanya menjadi pedoman hidup, tetapi juga sumber inspirasi dan motivasi bagi umat manusia. Lalu, kapan masa berlakunya kitab-kitab Allah tersebut? Teman-teman, kitab-kitab Allah tersebut tentu saja ada masa berlakunya. Kitab Taurat, Zabur, dan Injil berlaku bagi umat di masa lalu, yaitu umat pada masing-masing nabi pembawa kitab tersebut. Sedangkan kitab Al-Quran berlaku sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW dan masih berlaku hingga saat ini, bahkan akan terus berlaku hingga kelak pada hari kiamat. Teman-teman, kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut? Kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah karena pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal itu karena beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat. Kedua, kitab Allah adalah petunjuk hidup untuk kita ikuti. Di dalamnya kita bisa belajar bagaimana cara beribadah dan berkehidupan yang baik dan benar. Di dalam kitab-kitab ini terdapat petunjuk, perintah, dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ikuti. Ketiga, kitab Allah berisi kebenaran mutlak. Apa yang tertulis di dalamnya tidak ada sedikit pun keraguan dan tidak akan pernah salah. Yang keempat, kitab Allah juga menceritakan kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu, sehingga kita bisa belajar dari mereka dan mengambil hikmah dari kisah-kisah mereka. Ringkasnya, dalam Islam terdapat 4 kitab suci yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani keberadaan dan kebenarannya. 4 kitab suci tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. 4 kitab suci dalam Islam yaitu 1 kitab Taurat, 2 kitab Zabur, 3 kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Al-Quran
diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang keempat. Di dalam kitab-kitab Allah tersebut terdapat petunjuk, perintah, dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ikuti. Kitab Taurat, Zabur, dan Injil berlaku bagi umat di masa lalu, sedangkan kitab Al-Quran berlaku sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW dan akan terus berlaku hingga kelak hari kiamat. Teman-teman, demikian pembahasan kita mengenai kitab-kitab suci Allah yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani. Terima kasih telah menyimak materi pembelajaran ini sampai selesai. Yuk kita jadikan ajaran-ajaran dalam kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Saya Pak Inun, aqouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.